Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast Ramadan STAI Persis Garut. Ini adalah acara yang sudah kesekian kali diselenggarakan di lingkungan STAI Persis Garut. Pada Ramadan tahun kali ini, tema yang disajikan untuk acara podcast adalah dosen STAI Persis Garut berbicara tentang jamiah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Maman Sumpena MSI. Beliau adalah Ketua STAI Persis Garut. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang banyak tentang disertasi beliau, Pak Maman ya, disertasi beliau yang berjudul Ahasan dan Pendidikan Persis. Kita akan berbicara banyak tentang bagaimana sesungguhnya konsep-konsep atau pemikiran-pemikiran pendidikan baik di lingkungan Jamiah Persis itu sendiri ataupun di luar lingkungan Jamiah Persis, baik skala nasional ataupun skala global. Para pemirsa podcast STAI Persis Garut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak asing lagi dengan sosok Ahasan ini. Sekalipun mungkin sebagian di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, sebetulnya siapa Ahasan ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, dari mulai siapa sesungguhnya beliau, kemudian pokok-pokok pikiran beliau tentang pendidikan, khususnya di lingkungan Jamiah Persis. Pak Maman, terima kasih sudah hadir. Baik. Barangkali langsung saja, Pak Maman, untuk mengkonfirmasi beberapa orang atau sekelompok orang yang mungkin barangkali tidak tahu siapa sesungguhnya sosok Ahasan. Barangkali bisa diterangkan. Baik, terima kasih. Ahasan dan pemikiran-pemikirannya tentang pendidikan ini termasuk salah satu tema yang menjadi penelitian ilmu saya di bidang disertasi ketika itu, yang mengambil tempat penelitiannya langsung di Bangil, di mana Ahasan ketika itu sejak kepindahannya ke Bangil membina pesantrennya sampai akhir hayatnya beliau di situ. Dengan banyak sisi-sisi yang kita temukan kaitan dengan nilai-nilai pendidikan yang beliau letakkan di Jamiah Persatuan Islam terutama di pesantren Bangil. Kita tahu bahwa sosok Ahasan adalah ulama intelektual yang memang ulama yang kontroversial. Dikatakan kontroversial karena memang beliau itu menularkan atau mengeluarkan pikiran-pikiran yang sifatnya bertentangan dengan tradisi yang ada di lingkungan ketika itu, ya. Dan kemudian pada saat Ahasan mencoba melontarkan gagasan-gagasan pikiran dalam Jamiah Persatuan Islam, dia bukan hanya menyampaikan gagasan bagaimana menarik orang-orang Islam kembali pada Quran dan Sunnah, tapi lebih banyak juga termasuk mencoba menggugat dan menghujat tradisi-tradisi yang dilakukan ketika itu, yang ternyata setelah diteliti oleh Ahasan itu banyak menyimpang dari ajaran Quran dan Sunnah. Sehingga tidak berlebihan kalau peneliti seperti yang menyatakan bahwa Hasan Bandung pemikir Islam radikal itu memang pikiran-pikirannya banyak menghujat, banyak menggugat, banyak menolak praktek-praktek ajaran keislaman yang sekiranya setelah Hasan teliti itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga Hasan punya inisiatif untuk mencoba memurnikan kembali ajaran Islam yang sudah terkontaminasi, karena saat itu ajaran Islam memang tercampur baur dengan pengaruh dari penjajah yang tentu punya kepentingan untuk mencampur baurkan dengan ajaran agama lain. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain, kiprah Hasan itu tentu masuk pada juga tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.
Yang beliau tawarkan adalah sosok-sosok pembelajaran yang sifatnya kontroversi memang dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan di pesantren pada umumnya ketika itu. Oleh karenanya maka nampaknya ini satu hal yang butuh dikaji secara menarik sosok Ahsan ini, terutama kaitan dengan pendidikan, sebab bagaimanapun kalau karya-karya Ahsan itu lebih banyak persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan fikih, kan gitu ya, persoalan tanya jawab dan seterusnya. Tapi kaitan dengan kajian-kajian Ahsan pertaliannya dengan pendidikan, tentu kita akan coba eksplor pada kesempatan ini sebagai hasil karya dari penelitian yang saya lakukan pada waktu lalu di pesantren Persis Bani. Memang Hasan itu sejak awal kemunculannya di Jamiah Persis ya, itu menjadi pewarna yang cukup kental terhadap organisasi atau Jamiah Persis itu sendiri. Barusan disampaikan bahwa sosok Hasan itu terkenal sosok yang tegas, sosok yang lugas, sosok yang berani berdebat dengan siapapun, sehingga memang terkesan radikal ya, sehingga memang ada disertasi yang kemudian mencap beliau sebagai sosok yang radikal. Kita tahu bahwa hari ini nomenklatur atau diksi radikal itu menjadi sesuatu yang pejoratif ya maknanya. Baik, Ustaz. Jadi memang sedari awal itu sudah jelas ya ada pertalian dan peran Hasan yang cukup kental di Jamiah Persatuan Islam. Kira-kira bisa digambarkan, Ustaz, bagaimana tuh peran dan pertalian beliau secara ringkas barangkali dengan Jamiah Persis itu sendiri? Baik. Kehadiran Hasan di Persatuan Islam terutama itu tentu berbeda dengan tokoh lain seperti Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU misalkan, atau Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah ini sebagai pendiri bahkan sebagai pimpinan. Tapi Hasan justru hadir bukan di saat dia sebagai pendiri Persis. Oleh karena makanya menarik untuk kita kaji bagaimana gerakan Hasan pertaliannya dengan Persatuan Islam. Sebab pokok-pokok pikirannya Hasan itu betul-betul meresap dan melembaga dalam pikiran-pikiran Jamiah Persatuan Islam. Ketika Hasan memerankan diri sebagai ahli debat, itu debat mempersoalkan kaitan dengan yang ada dalam jargon yang diusung oleh Persatuan Islam. Bagaimana mencoba mengembalikan porsi-porsi ajaran itu pada Quran dan Sunnah. Nah, kemudian Hasan ini tentu sebagai bukan pendiri Persis seperti Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah misalkan, atau Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, tapi Hasan bukan di situ letaknya. Tapi kehadiran beliau seperti laksana sopir dengan mobil lah kira-kira begitu. Kalau sopirnya adalah Hasan dan mobilnya adalah kendaraan Jamiah Persatuan Islam, maka antara sopir dan mobil dua pertalian yang butuh simbiosis mutualisme. Hasan butuh Jamiah atau organisasi untuk mengembangkan dirinya, mengeksplor dakwahnya lewat Jamiah Persatuan Islam. Sebab kalau tanpa Jamiah Persatuan Islam, Hasan tidak bisa mengeksplor gagasan-gagasan pengembangan keislamannya kan gitu. Atau dakwah keislamannya tidak punya wadah. Di sisi lain juga Persis membutuhkan sosok Hasan. Karena memang Hasan termasuk orang yang memang mampu mengeksplor pikiran-pikiran Quran Sunnah yang digelorakan oleh Jamiah Persatuan Islam. Itu melalui Hasan. Oleh karena pertalian Hasan dengan Persis itu seperti sopir dengan mobil yang dua-duanya saling menguatkan atau saling membutuhkan. Ya, laksana simbiosis mutualisme lah dua sisi yang seperti koin gitu ya. Koin dengan dua sisi tidak bermakna koin itu kalau hanya dari satu sisi. Timbal balik antara Hasan dengan Jamiah Persatuan Islam memang sangat kental adanya dan saling membutuhkan di antara keduanya. Sehingga kehadiran Hasan mampu memberi warna Jamiah Persatuan Islam. Bahkan boleh dikata bahwa Hasan sebagai guru utama Persatuan Islam karena memang banyak pikiran-pikiran yang dieksplor oleh Persatuan Islam itu justru banyak yang ditelurkan oleh pikiran-pikiran Hasan sendiri. Padahal Hasan sendiri bukan orang yang memang menggelorakan lahirnya Jamiah Persatuan Islam. Tentu barangkali banyak sisi yang memang membawa Hasan tertarik dengan Jamiah Persatuan Islam. Yang ketika itu beliau banyak berdiskusi, banyak tinggal, bahkan beliau in the cost di rumahnya Muhammad Yunus sebagai pendiri Jamiah Persatuan Islam. Saya kira banyak sisi yang memang beliau dapatkan dari situ sehingga beliau mengatakan bahwa beliau tepat untuk berkiprah berdakwah dalam Jamiah Persatuan Islam. Baik. Jadi memang cukup menarik ya keberadaan Hasan yang berbeda dengan tokoh pendiri
organisasi masyarakat pada umumnya seperti NU atau Muhammadiyah ya. Memang Hasan itu tadi disampaikan oleh Pak Maman berbeda sekali. Bahkan beliau menisbahkan, mencontohkan seperti mobil dengan supirnya. Ini menarik Pak Maman. Jadi kalau ditelisik lebih dalam, sebetulnya kiprah Hasan, terutama dalam bidang pendidikan di Jamiah Persis ini seperti apa? Kita tahu kalau Persis berdiri tahun 1923, ketika itu berjalan seiring dengan gerakan-gerakan kelompok diskusi gitu ya, belum membentuk yang namanya lembaga pendidikan. Tapi dengan hadirnya Hasan di Jamiah Persatuan Islam, justru yang pertama kali tahun 1936, Persis baru mempunyai lembaga pendidikan formal yang disebut dengan pesantren Persis pertama, gitu ya, yang ada di Pajagalan di Pak Gade, ketika bilang Pak Gade itu. Dan ketika itu justru yang menjadi inisiator untuk menjadi pimpinan pesantren atau mudirnya itu justru Hasan sendiri. Jadi Hasan sebagai pimpinan pesantren sekaligus mendirikan pesantren, juga beliau sebagai gurunya. Ini bermakna bahwa kehadiran Hasan dalam merintis bagaimana misi Persis dalam pengembangan pendidikan itu berawal dari kehadirannya Hasan tahun 1936 gitu ya. Didirikan pesantren pertama Persis di Pajagalan ketika itu. Tentu dengan jumlah siswa yang terbatas. Bahkan ketika itu dihitung lebih kurang sekitar 40 santri yang dibina, Hasan sebagai pimpinan pesantrennya, sekaligus beliau sebagai gurunya di situ dengan Pak Nasir dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, kehadiran pesantren Persis pertama tahun 36 sehubungan ada sisi-sisi lain yang mengharuskan memang Hasan pindah ke Bangil ketika itu. Ya berjalan hanya 3,5 tahun atau 4 tahun lah pesantren Persis yang ada di Pajagalan itu. Maka beliau bawa ke Bangil, makanya saya tertarik termasuk meneliti pesantren Bangil itu. Karena memang termasuk lembaga pendidikan yang ada di Jamiah Persatuan Islam yang pertama kali secara formal itu ada pesantren Persis. Ketika itu masih ada tersisa siswa atau santri yang dibawa itu lebih kurang 20 orang ke Bangil. Sebab masih ada materi-materi ajar yang belum tersampaikan di Pajagalan, di pesantren Persis pertama itu, maka beliau bawa ke Bangil dan dibangun, dibina oleh Hasan sampai kini, gitu ya. Sampai sekarang pesantren Persis Bangil berjalan dan sebagai cikal bakal berdirinya pesantren Persis yang ada di Persatuan Islam yang sekarang sudah jumlahnya sangat banyak. Oleh karenanya maka tidak disangsikan lagi bahwa peran Hasan dalam bidang pendidikan, terutama di pendidikan pesantren, karena sepakat bahwa Persis mengatasnamakan lembaga pendidikannya di bawah naungan pendidikan pesantren. Artinya pesantren Persatuan Islam, sekalipun cabangnya sudah berkembang menjadi bentuk sekolah dasar umum seperti sekolah dasar Islam terbaru misalkan SDIT, kemudian ada yang SMP IT-nya, ada SMA Persisnya, dan seterusnya. Bahkan termasuk di jalur pendidikan yang di Kementerian Agama juga, termasuk yang disebut dengan Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, termasuk Madrasah Tsanawiyah. Itu semua adalah di bawah naungan pesantren Persatuan Islam. Bermakna bahwa nama pesantren Persatuan Islam yang digagas ketika itu di bawah pimpinan pesantrennya Hasan, itu sampai saat ini menjadi satu kebanggaan Jamiah Persatuan Islam dalam pengembangan dalam bidang pendidikan. Saya kira tidak disaksikan lagi peran Hasan dalam pendidikan, terutama pendidikan pesantren. Baik, barusan kita lihat ya begitu kuatnya peran Hasan, apalagi untuk keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Jamiah Persis. Pesantren pertama yang didirikan di Pajagalan itu langsung dikepalai atau langsung dikomandani oleh beliau. Tentu ada hal yang menarik ini. Kenapa Hasan kemudian berkecimpung begitu dalam, terutama dalam sektor atau aspek pendidikan, dibuktikan dengan pendirian pesantrennya itu. Kira-kira dalam penelitian Pak Maman, dalam disertasi Pak Maman itu, pokok-pokok pikiran Hasan sebetulnya yang penting dalam dunia pendidikan, khususnya di Jamiah Persis, seperti apa? Baik, kita sambung dengan apa yang digagas oleh Hasan kaitan dengan pendirian pesantren Persatuan Islam yang pertama itu. Tentu Hasan yang melahirkan atau merintis, merancang berdirinya pesantren Persis sebelum kemerdekaan
tahun 1936 itu, Hasan sudah mampu menyodorkan konsep pendidikan yang modern. Bahkan yang dianut sampai saat ini dikatakan modern karena memang Hasan ketika itu dalam pelaksanaan pendidikannya mencoba menyodorkan konsep pendidikan yang memang tidak seperti di pesantren-pesantren pada umumnya, yang lebih banyak mengkaji kaitan dengan ulum syariah gitu. Tapi Hasan menyodorkan konsep pendidikan sekalipun bentuknya pesantren, sudah mampu menawarkan di situ ada mata pembelajaran yang disebut dengan ulumul insaniyah. Ya mungkin ilmu-ilmu hubungan kemanusiaan, belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang bahasa Inggris, belajar tentang olahraga, itu sudah mulai disajikan sejak zaman Hasan ketika itu. Bahkan termasuk ulumul kauniyah, belajar tentang fisika, IPA terpadu, itu sudah mulai digagas oleh Hasan sejak berdirinya pesantren yang pertama. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikannya, Hasan sebagai penggagas sistem pendidikan modern, dengan sistem sudah klasikal lagi, tidak seperti pesantren yang lain itu hanya dengan bentuk tadarus, hanya bentuk dalam istilahnya seperti di pesantren gitu ya, bandungan, sorogan gitu. Hasan sudah mulai beranjak pada pola pendidikan modern. Beliau sudah tawarkan dalam bentuk klasikal, sistem kelas gitu ya, di satu sisi. Kemudian di sisi lain, pola pendidikan yang dilakukan Hasan juga termasuk pola pendidikan yang dipandang mencoba membedah pendidikan yang non dikotomik. Jadi tidak dikotomi lagi pendidikan umum, pendidikan agama gitu. Sebab keyakinan Hasan bahwa Islam akan maju, orang Islam akan hebat kalau dia menguasai segala macam ilmu. Gitu. Sehingga tidak ditemukan lagi dalam sistem pendidikan umum, pendidikan agama. Gitu. Yang pendidikan agama. Maka dalam Jamiah Persatuan Islam, yang sejak Hasan kenalkan ketika itu, menawarkan dalam bentuk konsep justru ulum syariah, di dalamnya ada fikih, Quran, hadis gitu ya, kemudian ada bahasa Arab mungkin atau sejarah kebudayaan Islam atau tarikh dan seterusnya. Kemudian ada ulumul insaniyah dan ulumul kauniyah. Sehingga semuanya kata Hasan wajib dipelajari gitu. Semuanya wajib didalami oleh para santri dengan tidak terkecuali ilmu-ilmu yang sifatnya ulumul insaniyah dan ulumul kauniyah. Sampai saat ini bahkan dipelihara. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain, Hasan memang mencoba menurunkan tujuan pendidikan yang dikehendaki dari lahiran dari pesantren Persatuan Islam yang Tafaqquh Fiddin itu, sebetulnya ingin melahirkan peserta didik yang mencoba mengajak melahirkan gitu ya, peserta didik atau santri yang mencapai kemuliaan sejati dunia dan akhirat. Hasan sudah memancang luar biasa. Jadi setiap gerak langkah pendidikan yang dilakukan ini ingin melahirkan nanti lulusan peserta didik atau santri yang memang memiliki kemuliaan sejati, mencapai kemuliaan yang sejati dunia dan akhirat. Itu yang dipancangkan oleh Hasan. Sehingga materi pendidikan, kurikulum pendidikan yang diajarkan Hasan itu betul-betul mengacu pada pencapaian kemandirian peserta didik, penumbuhan karakter peserta didik. Sampai-sampai Hasan itu membuat satu buku yang bukunya tentang kesopanan tinggi dalam Islam. Bahkan ada buku yang lebih menusuk pada pembentukan karakter peserta didik. Itu yang disebut dengan wasiat Hasan kepada wahai putraku dan putriku, bahkan wahai cucu-cucuku, ada lagi. Itu buku yang di dalamnya mengkaji kaitan dengan akhlak tinggi, kepiawaian dalam menanamkan akhlak pada peserta didik yang sekarang dengan istilah pendidikan karakter. Jadi kalau sekarang ada istilah pendidikan karakter, Hasan jauh lebih dahulu melampaui zamannya. Sudah dituangkan di situ, sehingga betul-betul Hasan ini menanamkan nilai-nilai pendidikan yang mengarah pada kepentingan bagaimana membentuk karakter peserta didik yang memang diharapkan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, membangun akhlak mulia yang sejati gitu ya, di dunia dan akhirat. Kemudian di sisi lain, Hasan itu bukan hanya menanamkan aspek moral, aspek penanaman karakter, yang disebut dengan life skill yang sekarang digelorakan, itu ternyata Hasan lebih dahulu. Hasan mengajarkan life skill pada peserta didik kaitan dengan teknik. Hasan mengajarkan juga kaitan dengan perikanan, pertanian, diajarkan pada peserta didik. Jadi ternyata Hasan itu konsep pendidikannya luar biasa, melampaui zamannya. Yang sekarang digandrungi, ternyata Hasan lebih dahulu menawarkan. Bahkan ini pola-pola pikir ini digagas oleh Hasan yang dilahirkan sebelum jauh Indonesia merdeka ini.
Betul. Bahkan termasuk ini barangkali pengembangan pola pendidikan Hasan yang dikembangkan itu lebih banyak dikembangkan di pesantren Bangil, sebab di Bandung memang tidak terlalu lama, hanya dilakukannya lebih kurang 3,5 tahun karena satu dan lain-lain, sehingga pesantren itu berpindah, guru-gurunya dibawa ke situ, para santri juga dibawa ke Bangil, dan banyak menanamkan nilai-nilai konsep-konsep pendidikan yang dibangun Hasan itu lebih banyak di Bangil. Bahkan sampai meninggal dunia beliau di Bangil, tidak Ya. meninggalkan Bangil. Dan beliau betul-betul fokus dalam penanaman pendidikan kepada para santrinya di pesantren Persis Bangil. Kemudian di sisi lain, kalau hari ini di Persis itu dikembangkan kaitan dengan pemisahan tempat pendidikan anak putra putri gitu ya, Ya. kelasnya dipisahkan. Bahkan di Bangil lebih unik lagi, lembaga pendidikannya pun dipisahkan. Ada pesantren putra, jauh tempatnya dengan pesantren putri. Bahkan nomor sekolahnya pun lembaga pendidikan punya nomor tersendiri. Pesantren putra punya nomenklatur izin personal tersendiri. Pesantren putri juga punya nomenklatur izin personal tersendiri. Ini namanya satu hal upaya Hasan bagaimana mencoba pembenahan dari sisi akhlak para siswa atau para santri kaitan dengan di bidang pergaulan. Hasan betul-betul menanamkan nilai-nilai yang tinggi kaitan dengan akhlak dan budi pekerti yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Saya kira ini sisi-sisi yang memang banyak dieksplor oleh Hasan kepada santrinya di pesantrennya, yang nampaknya ini menjadi nilai-nilai yang saat ini memang dibutuhkan dan digandrungi oleh lembaga pendidikan yang ada pada umumnya. Saya kira banyak sisi yang kita dapat eksplor dari pendidikan Hasan, tapi nanti insya Allah lebih lengkapnya karya penelitian saya ini tentang studi pemikiran Hasan ini sudah saya bukukan dalam sebuah buku Hasan dan Pemikiran Pendidikan. Itu nanti bisa dibaca lebih lengkap yang sudah diterbitkan, dan nampaknya ini menjadi karya yang bisa menjadi sisi untuk mencoba mendalami bagaimana kiprah Hasan dalam pendidikan, termasuk pikiran-pikiran nakal Hasan dalam pengembangan pendidikan dalam Jamiah Persatuan Islam. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Jadi menarik sekali sebetulnya berbicara sosok Hasan. Tadi bahkan sudah dijelaskan bahwa di zamannya Hasan sudah memikirkan bagaimana kemajuan pendidikan khususnya di Jamiah Persatuan Islam. Beliau membawa modernitas, beliau membawa pembaharuan terhadap praktik-praktik pendidikan yang terjadi ketika itu dan kemudian aplikasikan di dalam Jamiah tercinta kita, yaitu Persatuan Islam. Tadi sudah disampaikan akan ada buku yang Pak Maman tulis ya sebagai hasil dari disertasi beliau. Kita tunggu kehadiran buku itu di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Maman sendiri, kita akan memetik banyak sebetulnya pokok-pokok pikiran Hasan yang berkaitan dengan pendidikan yang bisa kita aplikasikan, bisa kita manfaatkan, dan bisa kita gunakan untuk memajukan pendidikan Persis hari ini dan ke depan. Para pemirsa podcast STAI Persis Garut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali untuk kesempatan sesi atau tema Hasan dan pendidikan pada siang hari ini, pada hari ini dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema lain yang juga menarik. Kami ingatkan bahwa pada kesempatan ini juga STAI Persis Garut sudah membuka kembali pendaftaran untuk mahasiswa baru. Jadi bagi para pemirsa yang akan mendaftarkan diri menjadi bagian insan akademis, menjadi mahasiswa, kami tentu terbuka lebar untuk menerima Anda semua menjadi bagian dari institusi atau lembaga kampus STAI Persis Garut. Untuk pendaftaran bisa langsung daftar, datang langsung ke kampus kita, atau juga bisa mengunjungi website kami di www.staipersisgarut.ac.id. Insya Allah segala persyaratan dan lain sebagainya bisa dilihat di pengumuman. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita petik dari pertemuan hari ini.
Dan kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.